Oke, di sini judulnya pengantar etika dan di dalam kebijakan publik ya. Tapi sebelum masuk pembahasan di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan dalam pokok bahasanya di sini ada 4 poin. Pertama mengenai pengertian filsafat, karena etika kan sebagai salah satu cabang dari ilmu filsafat, sehingga kita harus tahu induknya atau akarnya itu sendiri seperti apa. Kemudian yang kedua adalah etika sebagai cabang filsafat. Ini menurunkan atau menelurkannya etika dari filsafat itu sendiri. Kemudian aliran-aliran dalam etika itu apa aja? Nanti ada 3 di situ saya mencontohkan atau membahas 3 aliran filsafat aliran etika. Kemudian yang keempat adalah peran etika dalam kebijakan publik. Nah, ini mungkin yang teman-teman konsen di sini. Maksudnya dari kemarin saya mengikuti lebih penekanannya lebih banyak di sini. Nah, nanti di sini saya akan mencoba menjembatani atau mencoba untuk memandang aspek kebijakan publik itu dari etika. Oke. Bung, masuk Bung, pokok yang berikutnya Bung. Oke, siap. Oke, di sini kita tahu bahwa filsafat secara umum berasal dari bahasa Yunani, yaitu philein, yang berarti menyintai, dan sophia berarti kebijaksanaan. Jadi kita dapat memahami bahwa orang yang berfilsafat itu adalah orang yang dia berusaha untuk mencintai suatu kebijaksanaan, baik dalam pikiran, dalam perkataan, ataupun perbuatan, seperti itu. Kemudian, filsafat sebagai suatu proses refleksi, selama ini kita tahu bahwa dalam dunia akademis, filsafat seringkali diidentikan dengan suatu proses perefleksian terhadap suatu fenomena ataupun suatu data ilmiah seperti itu. Nah, di sini ilmu pengetahuan empirik bertolak dari fakta yang dia menghasilkan suatu data. Nah, data ini yang kemudian oleh filsafat itu direfleksikan sebagai suatu proses seperti itu hingga menghasilkan suatu hakikat terdalam dari fakta itu sendiri. Jadi sebenarnya filsafat itu adalah second apa ya, kalau nggak salah second suatu refleksi yang kedua lah, ibaratnya seperti datanya itu diperoleh dari data ilmu empirik, misalnya dari ilmu sosiologi misalnya. Nah, ilmu sosiologi mengamati suatu fenomena di masyarakat seperti apa, interaksi sosial itu seperti apa. Kemudian data tersebut oleh filsafat ditelaah secara filosofis. Mengapa fenomena itu terjadi? Apa yang menjadi latar belakang manusia itu kok dia menginginkan suatu proses bersosialisasi? Apakah ada motif ekonomi, motif apa, dan sebagainya seperti itu. Kemudian Prof. Odi berikutnya, Prof. Odi. Nah, dalam filsafat itu ada cabang-cabangnya atau ibaratnya fokus-fokusnya. Pertama adalah logika. Nah, logika di sini adalah salah satu cabang filsafat yang dia mencoba untuk mengkaji hukum-hukum atau kaidah berpikir yang logis. Di sana kita belajar silogisme, terus kemudian proposisi-proposisi, dan sesat pikir atau dalam bahasa Inggrisnya adalah fallacy seperti itu. Nah, ini saya nggak akan membahas logika secara luas karena sudah ada pokok bahasan sendiri dalam sekolah logika ini. Cuma di sini saya membahas garis gambaran umum aja. Kemudian setelah logika ada epistemologi. Nah, epistemologi kemarin sudah dibahas oleh Mas Lingga. Di sana mencoba untuk mengkaji atau membedah suatu pengetahuan itu dari berbagai aspek, baik dari aspek sumber pengetahuan atau validitas pengetahuan, atau ibaratnya kita berupaya untuk mengkaji bahwa pengetahuan yang kita peroleh itu apakah benar-benar valid atau tidak, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah metafisika. Nah, metafisika di sini merupakan suatu cabang filsafat yang mencoba mengkaji hakikat dari suatu kenyataan yang ada atau yang mungkin ada dalam tanda kutip ya. Nah, metafisika ini cenderung kalau dalam filsafat itu pada hal pertama dia soalnya mempertanyakan kenyataan itu sendiri. Misalnya kita ingin merumuskan suatu hukum.
maka kita harus tahu dulu kenyataan yang ingin kita ibaratnya turunkan dalam hukum itu seperti apa. Jadi kan kita nggak mungkin merumuskan suatu hukum tanpa tahu kenyataan yang sebenarnya yang hidup dalam masyarakat itu seperti apa, seperti itu. Kalau nanti salah kita merumuskan atau memahami suatu kenyataan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh masyarakat, yang terjadi adalah hukum yang dibuat itu tidak sesuai dengan hati nurani masyarakat ataupun mencederai apa yang ada dalam tradisi atau kebiasaan masyarakat itu. Kemudian etika. Nah, ini etika yang akan menjadi pokok bahasan di sini sebagai suatu cabang filsafat yang melakukan penyelidikan filsafati terhadap bidang moral atau nama lainnya adalah filsafat moral di sini. Jadi etika seringkali dipahami oleh masyarakat secara awam itu sebagai suatu hal yang baik buruk. Misalnya bukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang tua saya, maka saya dikatakan sebagai orang yang tidak beretika. Padahal etika sendiri itu kan dibedakan dengan etiket itu. Kalau etika itu kan filsafat moral, sedangkan etiket itu suatu aturan yang berkaitan dengan moral. Nah, sedangkan kalau saya bertindak buruk terhadap orang tua saya, maka saya itu tidak beretiket, bukan beretika. Nah, ini perlu diluruskan. Tetapi kan ini sudah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat yang memahami bahwa etika itu disamakan dengan suatu perbuatan yang tidak baik seperti itu. Kemudian Mas Odi, lanjut Mas Odi. Nah, di sini etika secara etimologi itu lanjut Bang Odi yang tadi sudah masuk ya. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti watak, kesusilaan atau adat. Nah, ini identik dengan moral yang dari bahasa Latin mos yang dalam bentuk jamaknya mores. Di sini juga adat atau cara hidup. Dan sering kali kita dalam diskursus itu seringkali untuk membedakan dua hal ini sangat susah juga. Kita perlu penekanan yang cukup jelas di sini bahwa etika dan moral itu secara arti sama tetapi berbeda dalam pemakaian sehari-hari. Misalnya moral atau moralitas itu lebih kepada perbuatan atau yang sedang dinilai. Perbuatan itu bermoral atau perbuatan itu tidak bermoral seperti itu. Sedangkan etika dipakai sebagai pengkajian terhadap sistem nilai yang ada. Jadi etika itu lebih cenderung pada tataran sistem nilainya, bukan pada tataran perbuatannya yang dinilai itu. Misalnya suatu masyarakat itu di situ semua adalah pencuri misalnya. Yang dinilai oleh etika itu bukan mereka itu pencuri, bukan, tetapi sistem yang ada dalam masyarakat itu seperti apa sehingga membuat masyarakat tersebut itu berbuat seperti itu gitu loh. Atau norma-norma yang berlaku di situ itu seperti apa seperti itu. Kan ada yang pernah diekspos oleh media dalam suatu kelompok masyarakat itu semuanya pencuri di situ. Nah, ini sebenarnya dalam pembahasan etika cukup menarik. Mengapa dalam suatu masyarakat itu semuanya berprofesi sebagai pencuri misalnya? Apakah pencuri itu dilihat sebagai suatu perbuatan yang baik di mata mereka? Gitu. Nah, kan ini ada suatu subjektivitas pemandangan nih. Apa pandangan ya dari suatu masyarakat seperti itu. Next Mas Odi. Lanjut. Nah, hidup kita seakan berada dalam suatu jaringan norma. Kita tahu bahwa kita hidup dalam masyarakat itu tidak lepas dari norma-norma yang berlaku di situ. Ada norma sopan santun, norma kesusilaan, norma agama. Nah, norma hukum gitu. Nah, norma hukum itu sendiri adalah norma yang memiliki ciri khas yaitu pemaksaan dan sanksi di situ. Jadi dari berbagai norma itu, norma hukum yang menjadi norma yang paling cukup memberikan efek jera bagi masyarakat karena ada ancaman sanksi sebenarnya di situ. Nah, jaringan norma ini membelenggu kita untuk tidak melakukan sesuatu hal tertentu. Jadi dengan adanya berbagai norma tersebut, maka kita itu seolah berada dalam suatu pagar. Pagar inilah yang ibaratnya membuat kita
mau melakukan sesuatu itu ada rem atau ada handle di situ. Jadi ketika kita melakukan perbuatan melompat pagar, itu maka ada sesuatu konsekuensi logisnya. Ibaratnya ada konsekuensi logis dari perbuatan kita terhadap lompat pagar tadi. Nah, maka timbul pertanyaan dengan hak apa orang mengharap kita untuk tunduk pada norma tersebut. Jadi di sini ada pertanyaan bahwa hak apa yang dimiliki oleh orang mereka untuk melarang kita tunduk pada melarang kita melakukan perbuatan sesuatu gitu. Melakukan perbuatan yang ibaratnya tidak sesuai dengan norma-norma yang sudah ditetapkan gitu. Jadi setiap orang itu memiliki hak untuk melarang kita melakukan suatu perbuatan tertentu yang bertentangan dengan norma yang sudah disepakati, misalnya seperti itu. Nah, ketika ada suatu hak di situ, maka ada kewajiban juga bagi orang lain kan gitu. Kita memiliki hak untuk melarang orang, maka kita juga memiliki kewajiban gitu untuk memenuhi apa yang mereka inginkan. Begitu juga sebaliknya, kita juga bisa melarang mereka untuk melakukan suatu perbuatan, tapi mereka juga memiliki kewajiban untuk mengikuti kita. Gitu. Jadi ada sebenarnya ketika sudah ada norma yang disepakati itu, maka ada suatu ibaratnya simbiosis atau sumbangsih lah. Ibaratnya kita dengan yang lain itu harus saling menyesuaikan agar tercipta suatu ketertiban seperti itu. Kan norma pada dasarnya itu ingin menciptakan suatu ketertiban di dalam suatu masyarakat dan seperti itu. Lanjut Mas Odi. Nah, dalam hal ini etika lebih kepada bagaimana manusia itu harus bertindak sehingga sering disebut filsafat tentang praksis manusia. Gitu. Jadi di sini etika itu lebih kepada filsafat praksis atau filsafat praktis gitu. Kan ada kan etika itu dinamakan sebagai etika terapan, ada etika biomedik, etika medis, etika politik kan gitu. Jadi ibaratnya filsafat yang konseptual tadi berusaha ingin dikerucutkan menjadi suatu hal yang praksis gitu. Tetap ada berbau filosofisnya, tetapi itu dikontekstualisasikan dengan kehidupan kita dalam bermasyarakat seperti itu. Nah, di sini next Mas Odi. Nah, di sini ada objek dari etika itu sendiri. Menurut Prof. Magnis, mengenai pernyataan moral. Nah, etika dibagi menjadi dua dalam memandang moral, yaitu dalam pandangan moral atau persoalan moral. Nah, kedua-duanya ini nanti akan menjadi pernyataan moral, kan gitu. Nah, pernyataan moral sendiri juga dibagi menjadi tiga. Pertama, pernyataan tentang tindakan manusia. Kedua, pernyataan tentang manusia sendiri. Dan ketiga, pernyataan bukan moral. Nah, di sini perlu dijelaskan bahwa pernyataan tentang tindakan manusia ini lebih cenderung menekankan pada bagaimana perbuatan dari manusia itu sendiri. Jadi etika menyoroti pada perbuatan manusia. Sedangkan yang kedua ini berbeda. Tentang manusia sendiri ini lebih cenderung pada hakikat watak dari manusia. Berbeda perbuatan dengan watak. Watak itu lebih cenderung kepada jati diri manusia itu sendiri. Suatu masyarakat bisa kita nilai bagaimana watak dari masyarakat tersebut. Misalnya suatu masyarakat X itu cenderung memiliki jiwa sosial yang tinggi. Wataknya berarti seperti itu. Nah, berbeda dengan si X melakukan suatu perbuatan seperti ini. Itu berbeda. Jadi ada fokus skop yang menjadi acuan di sini. Pertama mengenai tindakannya tadi, kemudian mengenai manusianya, hakikat manusianya itu, dan yang ketiga mengenai yang bukan pernyataan moral. Misalnya mobil itu baik. Nah, mobil itu baik ini seolah itu merupakan kajian etika karena ada kata-kata baiknya ya, baik buruknya tadi ya. Tetapi ketika kita lebih jauh tinjau lagi bahwa di sini subjeknya adalah mobil, maka di sini bukan menjadi wilayah etika karena etika kan secara nggak langsung itu merupakan suatu kajian terkait dengan manusia kan seperti itu. Jadi manusia yang berefleksi atas perbuatannya atau sistem
dan norma yang diatur yang digunakan untuk mengatur kehidupannya seperti itu. Lanjut Mas Odi. Next. Nah, di sini dalam etika dibagi menjadi beberapa aliran. Di sini saya mengambil 3 aliran yang cukup menjadi pokok bahasan yang sangat asik mungkin bagi kaum tertentu. Di sini ada hedonisme. Di sini aliran etika ini lebih cenderung pada aliran yang berpandangan bahwa sesuatu yang baik bagi manusia itu apabila ia dapat memuaskan keinginan kita atau keinginan manusia. Tetapi secara garis besarnya di sini hedonisme ini bukan secara material ya, maksudnya kita makan terus kenyang itu bahagia, kemudian itu dikatakan sebagai aliran hedonisme, itu bukan. Di sini bahagia ini dalam konteks pemenuhan terhadap kebahagiaan jiwa manusia ini sendiri gitu loh. Ketika kita melakukan suatu perbuatan sehingga membuat kita bahagia dan tidak bertentangan dengan moral yang berlaku, maka di situ bisa dikatakan sebagai aliran hedonisme atau kita dapat dikatakan sebagai aliran penganut hedonisme. Seperti itu. Ada upaya untuk mencapai suatu hal yang membahagiakan itu sendiri. Seperti itu. Hal tersebut berbeda dengan eudemonisme yang memandang bahwa dalam setiap kegiatannya manusia itu mengejar suatu tujuan. Nah, Aristoteles di sini dia memberikan gambaran bahwa manusia itu dalam hidupnya itu berusaha untuk mencapai suatu tujuan kebaikan seperti itu. Nah, bagaimana suatu tujuan itu dapat tercapai itu tergantung bagaimana ia memerankan fungsinya secara baik. Jadi fungsinya itu apakah dapat diperankannya dengan baik atau tidak. Misalnya kita sebagai seorang pembuat sepatu. Nah, tujuan dari pembuat sepatu secara akhirnya adalah membuat sepatu yang baik. Jadi peran sebagai seorang pembuat sepatu itu ia jalankan dengan baik atau tidak, kan gitu. Jadi dia lebih cenderung pada penekanannya pada situ. Tujuan akhirnya seperti apa. Nah, berbeda dengan utilitarianisme. Nah, utilitarianisme menurut saya ini aliran yang cukup ibaratnya familiar, karena di hukum sendiri utilitarianisme ini seringkali menjadi pokok bahasan penting dalam perumusan suatu kebijakan atau suatu undang-undang, pembuatan suatu undang-undang misalnya. Nah, dalam utilitarianisme ini berpandangan bahwa suatu tindakan yang patut atau dianggap baik apabila memaksimalkan penggunaan atau kemanfaatan bagi sebanyak mungkin orang. Nah, ini secara konsepnya, ini utilitarianisme itu menekankan pada manfaat terbanyak. Nah, ini ada kelemahan dari sisi utilitarianisme ini sendiri, bahwa nanti ada kemungkinan minoritas yang ibaratnya tercakupi atau terlingkupi oleh adanya upaya untuk memaksimalkan potensi itu sendiri. Nah, misalnya contohnya adalah ketika membuat suatu undang-undang yang kemarin RUU Cipta Kerja. Nah, di situ kan misalnya ketika menggunakan sudut pandang utilitarianisme, apakah kemanfaatan itu sendiri dapat dirasakan oleh semua masyarakat? Kenapa ada orang yang protes terhadap perumusan tersebut? Berarti dalam hal ini kan ada minoritas mungkin atau mayoritas yang merasa dia belum terwakilkan dalam RUU tersebut, kan di situ. Walaupun ini debatable ya, mungkin ada kepentingan politik dan sebagainya, tetapi kan dalam aspek utility itu kita bisa melihat di situ. Bagaimana kita bisa memilah apakah suatu RUU ini lebih cenderung pro ke pemerintah atau ke pro rakyat, kan seperti itu. Ya kalau pro banyak lebih ke penekanannya pada rakyat kan otomatis nggak ada yang demo-demo besar seperti itu, kan seperti itu. Lanjut Prof Odi, sorry. Next. Nah, langsung saja di sini peran etika dalam kebijakan publik. Kita tahu tadi saya menjelaskan sedikit banyaknya mengenai aliran tadi. Nah, di situ kita langsung saja masuk pada bagaimana sumbangsi etika atau peran dari etika dalam perumusan kebijakan publik.
Nah, kita sebelum masuk dalam pembahasan peran etika sendiri, kita harus tahu kebijakan publik itu seperti apa. Nah, kebijakan publik itu suatu upaya dari pemerintah atau suatu pembuat kebijakan untuk merumuskan sesuatu terkait dengan nasib rakyatnya gitu. Jadi pelayanan rakyat itu sangat dipegang oleh pembuat kebijakan ini. Jadi bagaimana rakyat ke depan itu sangat tergantung dari proses pembuatan kebijakan dari pemerintah ini atau yang lain sebagainya gitu, atau yang berkaitan dengan pembuat kebijakan publik ini. Nah, dalam hal ini etika sebagai filsafat praktis memiliki peranan dalam perumusan kebijakan publik. Nah, seperti apa peranannya? Di sini saya mencoba menggunakan etika politik untuk melihat seperti apa peranannya. Etika politik merupakan etika yang berperan dalam upaya mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia. Ini menurut Prof. Magni Suseno ya. Jadi di sini etika politik ini mencoba untuk melihat bagaimana stakeholder yang ada di dalam suatu birokrasi itu sendiri. Nah, manusia-manusia yang ada di dalam tatanan birokrasi itu apakah mereka sudah mengupayakan kewajiban dan haknya itu secara optimal atau belum, seperti itu. Jadi etika kan lebih pada penilaian terhadap kinerja. Kalau dalam kebijakan publik ya, penilaian terhadap kinerja atau perumusan kebijakan publik. Kalau dalam perumusan kebijakan publik, maka yang harus diperhatikan apakah kebijakan publik itu didasari dari observasi dalam masyarakat. Kan kalau kebijakan publik itu lebih cenderung pada apa yang dimau oleh masyarakat, kebutuhan pada saat itu seperti apa, atau situasi yang mendesak sehingga mengharuskan pembuat kebijakan itu harus mengeluarkan diskresi atau kebijakan secara mendadak seperti itu. Misalnya Perpres mengenai COVID-19 kemarin. Nah, itu kan dibuat secara mendesak sehingga masyarakat kan barangnya simpang siur, loh ini kok pemerintah membuat kebijakan secara mendadak tanpa ada pertimbangan yang matang seperti itu. Nah, inilah proses diskresi yang ada di dalam tatanan birokrasi seperti itu. Next, Mas Adi. Nah, etika politik di sini bertujuan untuk menggerakkan kehidupan yang baik bersama dan untuk orang lain dalam rangka memperluas kebebasan dan membangun institusi yang adil. Kalau diterjemahkan di sini bahwa etika politik ini dia berupaya mengawal birokrasi atau mengawal institusi pemerintah agar dia berjalan sesuai di realnya gitu, sesuai dengan norma-norma yang ada. Kan ada dalam suatu birokrasi kan pasti ada etika profesi di situ. Bagaimana birokrat-birokrat dia ada pantangan-pantangan ibaratnya, ada pertimbangan-pertimbangan yang harus ia lakukan atau lalui ketika ingin merumuskan suatu kebijakan. Nah, next Mas Odi. Di sini ada 5 norma yang cukup menjadi pertimbangan, atau di sini pejabat publik paling tidak harus mengetahui dan mengamalkan 5 ini. Pertama adalah norma jabatan, kedua norma sosial, norma profesi, norma keluarga, dan norma lainnya. Di sini norma jabatan ini kaitannya dengan si pengemban jabatan itu, atau misalnya ketika dia berprofesi sebagai seorang presiden, ya gitu. Bagaimana norma-norma yang mengatur seorang presiden itu harus ibaratnya ia implementasikan dengan baik di dalam pengambilan kebijakan seperti itu. Kemudian norma sosial. Norma sosial ini kaitannya dengan bagaimana ia berinteraksi dengan kehidupan bermasyarakat, kehidupan bersosial. Ini memiliki peran penting karena sosial atau norma sosial ini kan sedikit banyaknya membentuk karakter individu yang hidup dalam suatu masyarakat. Sehingga ia tahu bahwa apa yang menjadi problem yang sedang terjadi dalam masyarakat saat itu juga ia seharusnya mengetahui seperti itu. Menjadi rem lah seperti itu. Kemudian norma profesi. Misalnya profesi advokat.
Di sini saya mencontohkan profesi advokat. Ada norma atau suatu aturan yang dia mengatur bagaimana seorang advokat itu dia tidak boleh mencari suatu job. Seharusnya orang yang membutuhkan bantuan hukum dia yang harus mencari kepada beliau atau kepada yang berprofesi sebagai advokat. Kalau seorang advokat dia melanggar itu, kemudian mencari job-job kemanapun, maksudnya untuk menentukan kepentingannya, berarti di sini dia telah melanggar norma profesi seorang advokat seperti itu. Nah ini berlaku juga sebagai untuk para birokrat seperti itu. Kemudian norma keluarga. Nah norma keluarga ini norma yang membentuk kepribadian seseorang secara banyak atau secara ibaratnya secara kuat. Karena seorang anak yang ia dididik oleh orang tuanya, diajarkan sopan santun, agama, dan sebagainya, maka sang anak ini akan terbentuk jadi dirinya di dalam keluarga itu. Nah, sosial itu akan mengimbangi dari doktrin orang tua di keluarga itu sendiri seperti apa. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah norma hukum, norma kesopanan dan kesusilaan. Nah, norma hukum ini yang menjadi norma rem yang paling menurut saya paling kuat karena di situ ada upaya sanksi, upaya punishment. Ketika seseorang berani melanggar norma hukum, maka dia secara tidak langsung harus berani menanggung konsekuensi yang ia lakukan. Seperti itu. Next, Mas Odi. Nah, outputnya apa? Di sini birokrasi memiliki kewenangan bebas untuk bertindak, membuat diskresi dalam rangka memberikan pelayanan umum, serta menciptakan kesejahteraan masyarakat. Jadi ada kewenangan yang cukup luas bagi seorang birokrat untuk membuat suatu kebijakan. Nah, tugas etika di sini adalah bagaimana mengarahkan birokrat itu agar dia tetap berada di relnya. Kan ada penasihat-penasihat di balik layar di mana ia memiliki memiliki peran cukup sentral dalam membuat pertimbangan-pertimbangan apa yang harus dilakukan oleh seorang birokrat itu dalam membuat suatu perumusan kebijakan. Nah, sehingga kepada birokrasi ini ia memiliki kekuasaan regulatif, yaitu tindakan hukum yang sah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Nah, tindakan hukum ini tinggal motifnya seperti apa. Kalau dalam aspek etika itu, apakah si birokrat ini dilatar belakangi oleh motif kepentingan personal atau kepentingan masyarakat atau kelompok tertentu gitu. Ketika dibalik motif itu, kan kita membaca motif tidak bisa ya, karena itu akan terbaca ketika sudah menjadi suatu kebijakan. Motif ini berada pada tataran hati nurani kalau dalam pembahasan etika. Jadi dia personal. Jadi yang menjadi batasan di sini adalah etika kedirian atau pengetahuan moralitas dari seorang birokrat ini sangat penting. Dia tahu tapi tidak mau mengamalkan yang ia ketahui. Nah, ini juga menjadi problem. Yang bagus adalah dia tahu bahwa hal yang baik buruk itu seperti ini dan pelaksanaannya itu seharusnya seperti ini kan, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kebijakan dari para pejabat publik saat ini itu sudah sesuai dengan etika politik atau justru banyak yang menyimpanginya. Jadi kita tahu saat ini kan banyak sekali regulasi-regulasi yang keluar terkait dengan COVID, terkait dengan ekonomi dan sebagainya. Misalnya yang kemarin impor lobster dan sebagainya itu kan ketangkap. Nah, ini kan kita menjadi bahan refleksi bahwa jadi selama ini itu para pembuat kebijakan publik itu membuat suatu kebijakan itu didasari apa seperti itu. Nah, kalau yang tertangkap itu kan kita tahu, oh ya berarti ada motif kepentingan kelompok tertentu, kepentingan partai, kepentingan pribadi dan sebagainya kan, seperti itu. Nah, mungkin itu saja pengantar diskusi dari saya. Nanti bisa dilanjutkan dalam forum. Monggo saya lanjutkan pada Bung Odi.